Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Berjumpa lagi dengan saya Pak Robi. Kali ini kita akan membahas materi tentang kelas 3, yaitu tentang Nabi Muhammad adalah panutanku. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad, Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Pada diri Nabi Muhammad terkumpul berbagai sifat mulia. Sifat mulia tersebut yang harus kita teladani dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sifat percaya diri, mandiri, agar kita menjadi manusia yang terpuji dan berbudi luhur. Nabi Muhammad juga memiliki banyak sifat mulia seperti fatona, tablek, sidik, dan amanah. Sifat-sifat yang mulia itu hendaklah kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Untuk materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad dan juga percaya diri dan mandiri. Langsung saja ya, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut dengan Sayyidul Anbiya, yang artinya pemimpin para nabi dan rasul Allah. Nabi Muhammad memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada di dalam kandungan. Ketika berumur 6 tahun, ibunya juga meninggal. Maka jadilah Nabi Muhammad anak yatim piatu sejak umur 6 tahun. Jadi ketika itu Nabi Muhammad umur 6 tahun sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya. Kemudian meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya saat itu. Di bawah asuhan kakeknya yaitu Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek juga meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad memiliki sikap mandiri. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW menggembala kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad. Upah dari menggembala kambing tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan Nabi Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad sejak kecil sudah mandiri, bekerja sendiri dengan cara menggembala kambingnya orang-orang Mekah. Kemudian Nabi Muhammad juga belajar merawat unta dan mengikat tali pelana. Nabi belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang ke atas kuda. Dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad SAW sudah mahir melakukannya. Pelana itu seperti alas dudukan di punggungnya unta. Nabi Muhammad sejak kecil sudah belajar untuk mengikat pelana tersebut. Kemudian saat usia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut berdagang ke Syria, atau sekarang itu Suriah ya. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalamannya berdagang membuatnya mandiri, sehingga setelah dewasa Nabi Muhammad SAW bekerja di tempat Khadijah, menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad SAW sangat percaya diri.
Mereka memberikan julukan Al-Amin kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin karena apa? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang dapat dipercaya. Mereka mengagumi kejujuran, kemandirian, dan juga tanggung jawab Nabi Muhammad. Selanjutnya, suatu ketika para pemimpin kabilah Quraisy berselisih, mereka bertengkar. Mereka berebut meletakkan Hajar Aswad yang ada di Ka'bah. Sebelumnya Ka'bah diperbaiki dindingnya. Selesai diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut. Jadi mereka saling ingin meletakkan Hajar Aswad di Mekah. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Ya, tidak ada yang mau mengalah. Kemudian salah satu pemimpin mengusulkan supaya Nabi Muhammad saja yang memutuskan perselisihan mereka. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad mengajukan usul melepaskan surban yang dipakai dan menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah diminta untuk memegang tepi surban Nabi Muhammad, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah surban. Nah, secara bersama-sama pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut semua pemimpin memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Nah, itu adalah salah satu contoh percaya dirinya, sikap percaya diri yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Nah, sejak saat itu para kabilah bersatu lagi, mereka tidak bertengkar lagi atau berselisih, dan juga mereka memuji keputusan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurut mereka yaitu keputusan yang adil. Kemudian ketika berdakwah, Nabi Muhammad juga percaya diri. Meskipun kaum Quraisy menentang, Nabi Muhammad tetap terus berdakwah. Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala atau patung, ya. Nabi Muhammad tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi Muhammad meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Nah, dengan percaya diri, Nabi Muhammad terus berdakwah, yakin akan pertolongan Allah dan juga lindungan Allah. Bahkan beliau tidak takut dengan ancaman dari orang-orang kafir. Nah, itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap mandiri dan percaya dirinya sudah tumbuh sejak Nabi Muhammad masih kecil. Nah, sifat Nabi Muhammad haruslah kita teladani agar kita menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu dari kisah Nabi Muhammad, maka dapat kita peroleh beberapa keteladanan. Apa saja keteladanan yang bisa kita ambil? Yang pertama yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah insan yang memiliki akhlak mulia. Yang kedua, seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan penentangan ketika berdakwah. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad adalah seorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, senantiasa menyeru dan menyebarkan perdamaian dan juga niat baik dengan sesama manusia. Nah, selanjutnya yaitu sifat percaya diri dan mandiri. Nah, percaya diri berarti percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik, pantang menyerah dan tidak putus asa. Setiap orang memiliki kemampuan
masing-masing ya. Semua itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Maka dari itu kita wajib mensyukuri dan kita tingkatkan dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Jadi percaya diri itu percaya dengan kemampuan diri sendiri ya. Selanjutnya yaitu contoh sikap percaya diri. Nah, contoh dari sikap percaya diri yaitu contohnya dalam hal beribadah. Kita harus percaya diri, yakin bahwa Allah melihat semua ibadah kita. Lakukanlah ibadah karena ingin mendapatkan ridho Allah, agar Allah memberikan pahala kepada kita. Dan masih banyak sekali contoh-contoh sikap percaya diri yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Contohnya yaitu melakukan tanggung jawab dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik ya. Kemudian selanjutnya yaitu sikap mandiri. Sikap mandiri adalah melakukan sesuatu dengan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Anak yang mandiri tidak suka bermalas-malasan ya, tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Kemudian apalah contoh-contohnya dari sikap mandiri? Contoh sikap mandiri yaitu menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, belajar setiap malam, merapikan kamar tidur sendiri, membersihkan rumah, menyiram tanaman dan lain sebagainya. Semua itu adalah tanggung jawab kalian ya. Jadi kalian harus melaksanakannya secara mandiri tanpa harus menunggu diperintah oleh ayah dan ibu. Nah, untuk tugas hari ini yaitu yang pertama di sini ayat tugasnya yaitu menyebutkan 5 contoh sikap percaya diri yang biasa kalian lakukan di rumah. Yang kedua yaitu menyebutkan 5 contoh sikap mandiri yang biasa kalian lakukan di rumah. Jadi nanti kalian tulis di buku tulis kalian 5 contoh sikap mandiri yang biasanya kalian lakukan dan juga 5 contoh sikap percaya diri yang bisa kalian lakukan di rumah. Kemudian ditulis di buku tulis. Nanti kalau sudah difoto dikirim di WA-nya Pak Robi. Paham ya tugasnya untuk hari ini? Nah, kalau sudah paham, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Pak Robi mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kekurangan. Cukup sekian yang bisa Pak Robi sampaikan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pak Robi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.